sang pahlawan negara. "Aku janji cerai sama kamu," kata Julius dengan nada datar. "Apa?" Lagi-lagi tindakan Julius yang tidak terduga ini membuat semua tercengang. Si sampah yang tidak berguna itu berencana menceraikan Harmony? Lalu bagaimana dengan hidupnya sendiri? Apa bisa orang seperti dia hidup saat dilepas ke jalanan? Mana ada orang yang mau mempekerjakan Julius? Dia pasti akan mati kelaparan. Julius tidak mungkin berjanji untuk berlutut di hadapan Houston. Apa salahnya sampai harus meminta maaf seperti itu? Tindakannya tadi semata-mata untuk melindungi istrinya saja. Sebagai suami, jelas itu sesuatu yang wajib dilakukan. Mulut Harmony ternganga, kaget mendengar ucapan Julius. Begitu juga dengan Houston. Siapa yang mengira laki-laki tidak berguna itu akan memutuskan untuk bercerai dengan Harmony? Sejak kapan laki-laki penurut itu berubah menjadi keras kepala seperti ini? Apa dia pernah tersambar petir? "Apa? Kamu ngomong apa barusan?" tanya Harmony memastikan perkataan Julius. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Dia tidak salah dengar kan? Sampah ini benar ingin bercerai dengannya? Bagaimana mungkin? Apakah Julius benar-benar ingin mati sampai-sampai dia menyetujui perceraian mereka? "Harmony, 3 tahun terakhir aku memang gak pernah kasih apa-apa ke keluargamu, tapi semua pekerjaan rumah aku yang lakuin. Pernah gak aku komplain ke kamu? Gak kan? Jangan cuman ngomongin aku aja deh. Coba kamu periksa diri sendiri. Kita udah menikah 3 tahun, tapi kamu gak pernah biarin aku menyentuhmu. Kamu pernah panggil balik aku sayang gak? Gak pernah juga kan? Aku gak punya uang, miskin, gak berguna, sampah, bajingan, brengsek, terus artinya apa? Artinya aku gak layak buat kamu. Temanmu juga yang bilang, jangan mau punya suami gak berguna kayak aku. Kamu malah sengsara seumur hidup kalau terus-terusan sama aku. Jadi, sesuai perkataanmu, kita cerai aja ya." Ucap Julius menjelaskan secara panjang lebar sembari menatap Harmony dengan tatapan misterius. Laki-laki itu kemudian tersenyum dan membalikkan badannya lalu berjalan ke arah pintu. "Kalau kamu mau cerai, silahkan. Aku nggak akan melarang. Satu cowok dari jalanan aja jauh lebih baik dari kamu," balas Harmony kesal. Julius tertawa mendengar balasan itu. Setelah 3 tahun dia berusaha keras menahan egonya, ini yang akhirnya dia dapatkan dari perempuan itu. Harmony, andai saja perempuan itu tahu siapa identitasnya yang sebenarnya. Ucapan-ucapan yang kasar dan tidak manusiawi itu tidak mungkin dia ucapkan padanya. Sebaliknya, dia yakin Harmony akan selalu memuji-mujinya setiap hari untuk mendapatkan sisi baiknya. Sayang sekali, Julius sudah memutuskan, hal itu tidak akan pernah terjadi. Setelah sengaja pensiun selama 3 tahun, dia sudah memutuskan untuk memberikan perusahaan besar untuk istrinya. Namun dengan satu syarat, Harmony harus mencintainya kembali juga secara tulus. Sekarang, tindakan perempuan itu jelas mencerminkan kalau dia tidak layak mendapatkannya. Mungkin orang dari jalanan juga lebih baik daripada Harmony dalam mengurus perusahaannya. Buktinya, alasan perempuan datang ke tempat ini justru karena perusahaannya sedang bermasalah. Apa yang akan terjadi kalau perusahaan miliknya dia serahkan kepada Harmony? Mungkin, dalam waktu sekejap saja,
perusahaan itu akan bangkrut. Stop, seru Houston mencoba menghentikan Julius. Siapa yang suruh kamu kabur? Kamu nggak akan bisa keluar dari tempat ini. Julius mengabaikan perintah itu. Brak. Houston memukul meja di depannya keras-keras karena Julius tidak mengindahkan perintahnya. Kalau kamu berani keluar dari tempat ini, besok pagi kuburan di kota T bakal terisi satu lagi. Sini kamu, aku kasih tahu ya. Hari ini kamu harus berlutut 100 kali di depanku. Panggil aku papa. Kalau enggak, seumur hidup kamu harus tinggal di penjara, atau di liang kubur. Julius menoleh ke belakang, ke arah Houston lalu memicingkan matanya dan bertanya, "Pamanmu Menteri Industri kan?" Dengan bangga Houston membusungkan dadanya, "Kenapa?" "Takut, telat, salah sendiri, jadi orang nggak tahu diri. Tunggu aja ajalmu. Nggak usah kaget kalau tiba-tiba dihadang di tengah jalan ya." Teman-teman Harmoni lainnya yang ada di dalam ruangan itu gemetaran mendengar ucapan Houston. Di satu sisi mereka bangga memiliki teman seperti dia, tapi di sisi lainnya mereka juga takut bermasalah dengan laki-laki itu. Namun yang pasti, semuanya memandang Julius dengan pandangan jijik. Tamatlah sudah riwayat laki-laki sampah itu. Houston pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Makan di penjara? Julius terkekeh mendengar 3 kata itu. Dia membalikkan badannya dan mencari sofa kosong, lalu duduk di atasnya dan berkata, "Oke, sini aku lihat, gimana caramu kirim aku ke penjara." Houston tersenyum puas melihat Julius memutuskan untuk tetap tinggal. "Tunggu saja, Julius, dalam waktu kurang dari 10 menit, kamu pasti akan berlutut meminta pengampunan." Semuanya ikut tersenyum melihat tindakan berani Julius yang mereka anggap bodoh. Laki-laki itu sudah membuat keputusan yang salah. Sudah pasti, Houston akan menghabisinya kalau dia tetap tinggal. Tentu saja, mereka tidak pernah tahu kalau kurang dari 10 kilometer jauhnya, anak buah Julius sedang menyetir mobil-mobil super mewah dengan plat bertajuk 0000. Mereka melaju dengan kecepatan penuh, bersiap menjemput bos besar mereka. Di bagian paling belakang, ada mobil off-road yang berisikan anggota tim khusus. Setiap pejalan kaki dan pengemudi terkesima saat melihat hal ini. Mereka yang berjaga di toko-toko pinggir jalan berlarian keluar, berlomba-lomba melihat iring-iringan penjemput Julius. Bahkan, salah satu bos perusahaan yang kebetulan sedang berada di daerah itu terkesiap. "Itu kan mobil Hawk Rider yang satunya puluhan miliar? Di dunia ini cuman ada 18 dan 1, 2, 3. Semuanya diborong sama mereka. Gila. Sekaya apa bos mereka sampai bisa borong semuanya? Kok mereka bisa ke kota T? Ada kejadian apa di sini? Jangan-jangan kapten itu sudah kembali?" Mata bos besar itu terbuka lebar memikirkannya. Membayangkan figur sang kapten dan semua perbuatan hebat yang pernah dilakukannya saja membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Dia masih ingat jelas pengumuman yang menyatakan sang kapten hilang entah kemana. Hidup kapten, pahlawan negara, penyelamat semua orang. Hidup. Selama iring-iringan itu melaju, tidak ada kendaraan yang berani menghalangi. Semuanya buru-buru menepi, memberikan jalan kepada mereka. Sementara itu, di saat yang bersamaan, teman-teman seangkatan Harmoni merasa lucu melihat wajah tenang Julius. "Heh pengemis,
Kamu masih bisa pura-pura tenang ya? Udah nggak punya uang, nggak punya kekuasaan, jadi suami pengikut istri, bahkan jadi anjing peliharaan keluarga Sander, tapi masih berlagak punya semuanya. Sana minta maaf sama Houston, siapa tahu dia masih mau memaafkanmu. Lagi-lagi Julius mengabaikan perkataan orang itu. Dia hanya memasang wajah datar sembari menunggu kedatangan apa yang sudah dinantikannya. Masa bodoh dengan apa yang sedang dipikirkan Harmony, Houston dan teman-temannya. Tunggu saja, sebentar lagi pas. Brak, pintu ruangan itu ditendang keras sampai terbanting ke lantai. Sekelompok polisi datang dengan mengenakan pakaian biasa. Mereka melihat sekeliling dan bertanya dengan tegas, "Mana yang namanya Julius? Kamu berani mencari masalah ya? Sini kamu." Detik itu juga, pandangan semua orang beralih kepada Julius. Houston tersenyum puas melihat kedatangan mereka. Dia lalu berkata pada Julius, menyombongkan dirinya, "Dasar bodoh. Udah aku peringati berkali-kali masih nggak percaya. Mati aja sana." Sesudah mengatakan hal itu, Houston melirik pemimpin kelompok itu. Pemimpin kelompok itu menganggukkan kepalanya secara diam-diam lalu berkata, "Borgol dia, kita bawa dia pulang. Pulang ke surga." Semuanya menggelengkan kepalanya, memikirkan bagaimana Julius akan segera pergi meninggalkan dunia ini. "Kalian percaya nggak?" tanya Julius tiba-tiba. Dia lalu menyandarkan punggungnya ke sofa sembari menyilangkan kaki dan tangannya. "Kalau aku muncul di kantor pemerintah sekarang, dalam waktu 1 jam aja, kalian bisa lihat banyak berita tentangku di internet, televisi, dimanapun, yang buat semua orang gempar." Pemimpin kelompok itu terhenti dan menatap Julius. "Berita apa?" Julius menghentakkan kakinya ke lantai lalu berdiri tegak. Dalam sekejap saja, aura lemah bak mangsa berubah menjadi aura predator. Dari matanya terpancar kilatan-kilatan cahaya seperti petir. Rasa percaya dirinya membuat semua orang yang melihatnya sedikit gemetaran. Bersambung. Julius mengangkat jari telunjuknya dan mengayunkannya ke setiap petugas yang ada di tempat itu. Kamu, kalian, semuanya mati hari ini." Penjara kota T yang besarnya 160.000 meter persegi, diratakan sampai ke tanah. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan untuk berbuat seperti itu. Karena cuti kerjanya selama 3 tahun sudah berakhir. Karena dia adalah Julius Max, orang yang membuat seluruh dunia tunduk padanya. Benar, ucapannya itu bukan bualan seperti yang mereka semua anggap selama ini. Orang-orang itu bisa dengan mudah dia habisi dalam waktu kurang dari 10 detik saja. Meratakan penjara kota, itu hal yang sangat mudah baginya. Dia punya banyak anak buah yang bisa melakukan itu dalam kurun waktu 1 hari saja. Pemimpin kelompok itu terdiam sesaat, lalu mendengus dan tertawa, "Hahaha. Dasar bocah. Karena takut mati, jadi segila itu ya? Meratakan penjara sampai ke tanah? Halo, lihat dulu dong kamu ini siapa? Lintah di keluarga Sander, makan aja dikasih, mau sok jadi jagoan? Nggak usah mimpi." Selesai berbicara, petugas yang ada di situ segera menangkap Julius. Mereka mengeluarkan tongkat listrik mereka, lalu memukulnya ke lengan Julius. Tidak ada yang berani menghentikan para petugas melakukan ini,
termasuk Harmony, istrinya. Semua hanya menonton sambil menggelengkan kepala mereka. Saat tongkat listrik itu berada 30 cm jauhnya dari lengan Julius. Julius melakukan tendangan berputar kepada petugas itu sampai terhempas beberapa meter ke belakang. Petugas itu sampai mengerang kesakitan, memegangi perutnya sembari menahan rasa sakit yang sudah menjalar ke seluruh tubuh. Semuanya terkesiap melihat kejadian ini. Si sampah ini berani menendang seseorang dari bagian pemerintahan? Apakah dia tidak takut dengan yang namanya kematian? Atau mungkin laki-laki itu sudah sepenuhnya gila? Berani-beraninya kamu menyerang petugas kepolisian? Petugas lainnya yang melihat hal ini, bergeming di tempat mereka, memandangi kawan mereka yang kesakitan berdiri. Salah seorang dari mereka berkata, "Bajingan, cari mati kamu ya." Para petugas itu merasa percaya diri bisa menghabisi Julius, tidak hanya karena satu lawan beberapa orang, tapi juga karena mereka sudah jauh lebih terlatih dibandingkan orang biasa. "Bunuh dia, pukul aja sampai mati," seru Houston dari belakang. Dia tersenyum ke arah Julius, memikirkan bagaimana laki-laki itu memuntahkan darah sembari menunggu ajalnya. Sayang, senyuman itu hanya berlangsung selama 3 detik saja. Apa yang dilihatnya setelah itu sangat mencengangkan. Buk. Dalam waktu 5 detik saja, semua petugas yang ada di tempat itu tergeletak di tanah. Masing-masing tumbang hanya dengan satu pukulan saja dari Julius. Kedengarannya tidak meyakinkan, tapi benar itu yang barusan terjadi. Hal ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk orang sekelas Julius. Mata semua orang sekarang tertuju pada Julius. Loh, kenapa tiba-tiba dia bisa sekuat ini? Bukankah Julius yang selama ini mereka ketahui adalah orang lemah yang tidak berguna? Mana mungkin laki-laki itu menjadi super kuat, melawan beberapa petugas terlatih secepat kilat, hanya dalam waktu sekejap saja? Apa-apaan ini? Bocah ini cari mati ya, ujar pemimpin kelompok itu yang kemudian mengeluarkan pistol di pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Julius. "Sekarang kamu berhayal jadi apa? Tuhan, aku kasih kamu 3 detik, taruh tanganmu di kepala, lalu berlutut di lantai. Kalau enggak, aku bunuh kamu." Seketika itu juga, suasana di dalam ruangan itu berubah mencekam. Semuanya ketakutan membayangkan kepala Julius bolong dan darahnya menyiprat kemana-mana. Mereka serempak mencari perlindungan, agar tidak terkena cipratan darah itu. Habislah sudah riwayat Julius, tidak mungkin laki-laki itu bisa lepas dari situasi ini. Itu yang dipikirkan semua yang ada di dalam ruangan itu. Tendangan dan pukulan mungkin masih bisa ditangkis laki-laki itu. Tapi mereka tidak yakin Julius bisa mengelak tembakan peluru yang kecepatannya setara dengan kecepatan suara. "Pak, nggak usah banyak omong deh," sela Houston. "Dia ini cuman putus asa, langsung aja patahin kakinya. Nggak ada yang peduli juga kalau si sampah ini mati." Benar, tidak ada yang peduli dengan Julius. Setidaknya itu yang dipikirkan Houston. Julius berdiam diri di tempatnya berdiri. Dia memandang semua orang dengan senyuman mengejek. Matanya lalu terpaku pada si pemimpin kelompok. Pandangannya terlihat sedang mengolok-olok laki-laki itu. Marah melihat ekspresi di wajah Julius, si pemimpin kelompok segera mengarahkan moncong pistolnya ke lutut Julius.
Dia mengokang pistolnya lalu. Klak, klak, klak. Suara langkah kaki belasan orang bersepatu bot memenuhi lorong tempat itu. Bumi serasa bergetar di setiap langkah mereka. Setiap detiknya, suara itu menjadi semakin keras, mendekati ruangan di mana Julius dan yang lainnya berada. Benar saja, sekelompok pria jantan berseragam hijau gelap berhenti di depan pintu ruangan itu. Wajah mereka terlihat serius dan tegas. Bak tentara senior yang sudah berkali-kali diturunkan ke medan perang. Aura membunuh mereka begitu kuat, sampai bulu kuduk semua orang yang melihatnya berdiri tegak. Ke-18 tentara itu memfokuskan mata mereka pada Julius, yang sedang menaruh tangannya di dalam kantong celana sembari tersenyum mengejek. Saking semangatnya, mereka sampai tidak bisa berkata-kata melihat laki-laki itu. "Siapa kalian?" seru si pemimpin kelompok sembari menatap mereka. "Kalian ngapain di sini?" Tiba-tiba, tentara-tentara itu menyerobot masuk ke dalam ruangan. Di bawah kepemimpinan kapten mereka dan Wade, mereka serempak memberikan hormat kepada Julius, yang saat itu sedang ditodong pistol. Kemudian, dengan suara tegas dan lantang, mereka berkata dengan serempak, "Siap." Kapten prajurit kelas A nomor 1, tim khusus HX007, grup elit, menyambut kedatangan Anda. "Siap." Wade Johnson, prajurit kelas A, tim khusus HX007, grup elit, menyambut kedatangan Anda. "Siap." Pemandangan tentara memberi hormat memang sudah biasa, tapi kenapa mereka merinding melihatnya? Harmoni menatap para tentara itu dengan tatapan kosong. Begitu juga dengan Houston dan yang lainnya. Mulut mereka terbuka lebar, melihat bagaimana tentara-tentara kekar itu memberikan hormat mereka kepada Julius. Siapa mereka? Grup elit apa-apaan? Prajurit kelas A? Kenapa kalian hormat ke Julius si sampah ini? Tanya Houston kebingungan. Namun sesuatu melintas di dalam benaknya. Pantas saja Julius tidak menunjukkan rasa takutnya sama sekali tadi, bahkan setelah diancam dengan pistol sekalipun. Rupanya laki-laki itu sudah mengundang mereka untuk ikut berpura-pura menjadi tentara. "Hahaha, pintar juga siasatmu, Julius," ujar Houston memuji Julius. "Kamu undang mereka-mereka ini untuk berpura-pura jadi tentara elit? Memangnya aku sebodoh itu?" "Hah? Dasar bodoh." Sayang sekali, justru Houston-lah yang bodoh. Dia tidak tahu betapa kuatnya identitas orang yang selalu dia ejek itu. Kalau dia dari awal tahu, mungkin sekarang laki-laki itu sudah berbalik berlutut kepada Julius meminta pengampunan darinya. Si pemimpin kelompok perlahan mengembalikan pandangannya kepada Julius. "Taruh tanganmu di belakang kepala. Beraninya kamu menodong dia?" seru sang kapten memarahi si pemimpin kelompok. "Kamu siapa?" tanya si pemimpin kelompok kembali. "Kalau kalian menghalangi pekerjaanku, aku bakal bawa kalian semua ke penjara juga bareng orang ini." Di tengah keributan ini, Harmoni diam-diam merasa kecewa dengan Julius. Laki-laki itu ternyata sudah merencanakan semua ini, merekrut orang untuk berpura-pura sebagai tim khusus. Orang seperti dia, mana mungkin kenal jejeran orang-orang penting? Apalagi di dalam militer, koneksi apa yang dimilikinya? Tidak ada. Cih, sang kapten terkekeh melihat kartu identitas yang tergantung di leher si pemimpin kelompok. "Pusat Manajemen Kota T,
Dia mengambil kartu identitasnya sendiri dan melemparnya ke depan si pemimpin kelompok. Sana, pakai matamu baik-baik, baca, siapa aku. Dasar, mencoba berlagak berkuasa, tapi dengan tanda pengenal palsu. Pusat manajemen kota? Apakah ada departemen seperti itu di dalam kota T? Sepertinya tidak ada. Si pemimpin kelompok mendengus melihat sang kapten menyombongkan dirinya. Namun, detik berikutnya, semuanya berubah saat dia melihat ke kartu identitas yang tergeletak di lantai. Dia memicingkan matanya berkali-kali, mengira apa yang dilihatnya salah. Bersambung. Identitas asli. Ini. Apakah ini? Benar. Orang-orang inilah yang sudah membuat gempar seluruh dunia 3 tahun yang lalu. Merekalah tentara-tentara yang kekuatannya ditakuti seluruh dunia. Semua orang di dalam negara ini tahu siapa mereka. Begitu juga dengan orang-orang di luar negeri. Gimana? Tanya Houston sembari menyondongkan badannya ke depan, berusaha melihat lebih jelas kartu nama yang dilempar sang kapten. Dia lalu sengaja membuat ekspresi terkejut, walaupun tidak benar-benar terkejut. Wow! Grup elit kelas dunia? Takut banget, gila. Melihat ekspresi di wajah Julius masih tidak berubah, Harmony pun menjadi semakin kesal. Kamu masih nggak tahu perbuatanmu ini konyol banget. 1. Kamu sewa orang-orang ini buat berpura-pura jadi tim elit kelas dunia. 2. Kamu bikin identitas palsu supaya meyakinkan. 3. Kamu udah nggak menghormati Houston. Aku muak sama kamu. Sesudah berbicara, Harmony mengambil tasnya dari atas meja dan melangkahkan kakinya menuju pintu. Sebaiknya dia kabur dari tempat ini sebelum masalah ini menjadi semakin rumit. Dia takut, tindakan bodoh Julius ini akan berpengaruh padanya sehingga tidak ada orang lagi yang mau membantu perusahaannya. Bagi Harmony, perusahaan keluarganya jauh lebih penting dibandingkan si sampah Julius, suaminya sendiri, yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya. Dor. Tiba-tiba suara pistol ditembakkan ke lantai terdengar menggema di dalam ruangan itu. Dor. Si pemimpin kelompok yang tadinya ingin menangkap Julius, segera melangkah mundur ketakutan. Saking takutnya, dia sampai tidak melihat ke belakang dan terantuk meja. Dia terjatuh membentuk posisi berlutut di hadapan Julius. Maaf, seru orang itu sembari menamparkan pipinya sendiri. Saya minta maaf karena nggak tahu siapa Anda, Tuan. Saya terlalu bodoh, maafkan saya. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam mendengar permintaan maaf laki-laki itu. Termasuk Harmony yang menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu. Betapa terkejutnya dirinya saat melihat si pemimpin kelompok dari pusat manajemen kota berlutut kepada Julius. Houston yang dari tadi tersenyum mengira dirinya sudah menang, sekarang terpelongo melihat hal ini. Beberapa orang lainnya mulai membuka mulut mereka. Dia kenapa? Kamu ngapain? Kartu ini palsu kan? Kamu, seru Houston panik. Sebelum kalimatnya selesai, si pemimpin kelompok mendongakkan kepalanya dan berseru dengan suara gemetar. Diam kamu sialan, palsu dari mana? Hah? Kamu mau aku mati? Kartu identitas mereka itu asli, mengerti kamu? Asli. Dari raut wajah si pemimpin kelompok yang ketakutan setengah mati, sepertinya yang dikatakannya memang benar. Tentara-tentara ini bukan tentara biasa. Kok bisa? Tanya Houston pelan, kepalanya mendadak pusing. Julius kan orang rendahan, kok bisa dia kenal orang-orang semacam I?
Sang kapten menendang si pemimpin kelompok yang berlutut sampai terguling beberapa meter ke belakang dan berkata, "Aku bakal lapor ke menteri soal perbuatanmu ini." "Pergi sana." Baik, Pak. Saya pergi sekarang juga," jawab si pemimpin kelompok yang kemudian lari terbirit-birit meninggalkan ruangan itu. Pandangan sang kapten kemudian beralih ke Julius. Nada bicaranya seketika berubah sopan. 3 tahun. Kami kira kami nggak akan pernah bertemu Anda lagi. Saya. Julius menepuk-nepuk pundak sang kapten dan berkata, "Kita mengobrol di luar aja ya." Udah. Kita semua keluar dari sini aja." Belasan pasang mata memandang Julius tanpa berkedip. Apa yang mereka alami barusan terasa sangat tidak nyata, seperti mimpi. Bukankah ini Julius Max, menantu dari keluarga Sander, istri Harmony Sander yang terkenal tidak berguna itu? Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan seperti ini dan mereka tidak mengetahuinya? Sebenarnya siapa Julius Max ini? Julius berhenti. Seru Harmony mencoba menghentikan langkah suaminya. "Kamu kok bisa tahu orang-orang ini? Kamu ini siapa sebenarnya?" "Cih," balas Julius yang kemudian menundukkan kepalanya. Dia menaruh satu tangannya ke dalam kantong celana sambil menatap perempuan itu dengan tatapan mengejek. "Hahaha, aku cuman anjing, sampah. Brengsek yang selama ini dihina-hina keluargamu, tapi ups, tiba-tiba jadi raja dunia." Dia membalikkan badannya dan melangkah keluar, sampai ketemu di kantor catatan sipil. Pernikahan mereka selama 3 tahun, hancur lebur hanya karena satu kalimat yang Harmony katakan, "Satu cowok dari jalanan aja jauh lebih baik dari kamu." Harmony kebingungan mendengar jawaban Julius. Kalau memang benar Julius adalah penguasa dunia, kenapa dia rela dihina selama 3 tahun terakhir? Apa sebenarnya motif laki-laki itu? Apakah ada agenda rahasia yang tidak boleh diketahui orang-orang, sampai Julius mau menanggung beban yang begitu berat bagi satu orang selama 3 tahun lamanya? Gila. Dia tidak menyangka laki-laki itu sekuat ini. Si sampah Julius ternyata memiliki banyak misteri yang tidak orang-orang ketahui. Bahkan ini juga pertama kalinya dia mengetahui siapa Julius sebenarnya, walau masih belum sepenuhnya mengerti tentang hal itu. Otaknya masih berputar-putar, memikirkan rentetan kejadian yang baru saja terjadi. Mulai dari awal Julius menawarinya mobil mewah, membantu perusahaannya, bahkan sampai laki-laki itu mengatakan dirinya seorang raja dunia. "Tidak mungkin. Kamu pasti masih nggak ngangka kan? Nggak apa-apa, anggap aja aku ini sampah. Miskin, nggak punya uang. Kamu puaskan dengan semua sebutan itu," kata Julius di dalam hatinya. Harmony. Dia menceraikan Julius hanya karena uang 2 miliar saja, padahal dia ribuan kali lebih berharga dari itu. Mulai hari ini, seluruh dunia akan mengetahui identitas Julius Max yang sebenarnya. Tidak ada lagi waktu untuk bersembunyi, berpura-pura, menahan semua caci maki orang-orang. Julius Max yang sekarang adalah orang yang harus dihormati semua orang di dunia ini. Melihat kepergian Julius, Houston mengumpat di dalam hatinya. Dia sudah dipermalukan di depan teman-teman seangkatannya oleh laki-laki tidak berguna itu. Bagaimanapun caranya, dia harus mencari orang untuk bisa membunuhnya. Di lobi hotel, presiden direktur, para manajer dari berbagai departemen,
dan karyawan yang bekerja di hari itu mengantar Julius pergi dengan sorakan dan tepuk tangan yang meriah. Mereka semua membungkukkan badannya 90 derajat ke arah iring-iringan mobil Julius yang pergi meninggalkan tempat itu. Akhirnya aku bisa melihat idolaku pakai mata kepalaku sendiri. Ini bukan mimpi, kan? Kami sudah mencari Anda selama 3 tahun terakhir, bertanya-tanya kapan Anda kembali. Negara ini sudah sangat membutuhkan Anda, Kapten. Tim yang dulu Anda pimpin, orang-orang lama, mereka semua sudah nggak ada. Waktu mendengar berita hilangnya Kapten, satu persatu pasukan musuh mulai menyerbu. Mereka menganggap Anda sudah tidak ada, dan negara Z menjadi sasaran empuk. Ke-18 tentara yang berdesakan bersama Julius di dalam satu mobil menyampaikan isi hati mereka masing-masing. Ada yang terharu, ada yang senang, ada yang geram dengan musuh-musuh mereka. Julius memandang ke arah luar jendela dan berkata, "Iya, udah 3 tahun." 3 tahun dia menyembunyikan identitas aslinya, mengontrol emosinya sementara keluarga Sander terus mengolok-oloknya. Semua itu cukup sampai hari ini saja. Kedepannya tidak akan seperti itu lagi. Anda, sang kapten terlihat ragu-ragu menyampaikannya kepada Julius. Saya dengar Anda menikah dengan putri keluarga Sander dan jadi yang orang sebut-sebut suami pengikut istri, ya? Saya nggak mengerti, kenapa Anda mau menikahi perempuan seperti itu? Waktu saya dengar dia mencela Kapten, saya benar-benar emosi rasanya. Julius tertawa kecil mendengar ucapan sang kapten. Ternyata 3 tahun kerja kerasku nggak dihargai lebih dari kartu bank berisi 2 miliar. Harmoni yang sekarang sama sekali tidak mirip dengan anak perempuan yang pernah menyelamatkannya dulu. Dia bahkan tidak mengingat kejadian itu. Janji yang dibuat dengan Julius dulu, Harmoni juga sudah melupakannya, seakan-akan tidak pernah berjanji sama sekali. Kalau saja bukan karena kakek Sander yang mengatakan, Harmonilah yang sudah menyelamatkannya, mungkin waktu itu dia akan mencurigai Harmoni. Untung aja si Harmoni mau bercerai dengan Anda. Kalau enggak, Anda pasti sengsara tinggal dengan perempuan semacam itu seumur hidup, tambah sang kapten. Tapi, kenapa Kapten waktu itu tiba-tiba menghilang? Tanyanya kepada Julius. Pandangan Julius seketika beralih kepada sang kapten. Karena Bersambung. Episode 6 datang ke pesta dengan mobil mewah. Karena aku mau mundur dulu selama 3 tahun, dan hari ini hari terakhir. Kenapa kamu mau mundur dulu 3 tahun? Tanya kapten yang penasaran dengan ucapan Julius. Nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Julius tidak ingin bicara banyak karena dia tidak bisa mengatakan alasan mengapa dia harus melakukan itu. Kapten pun meredam rasa penasaran di hatinya dan berkata, mereka yang di kota K sudah dapat kabar. Sekarang mereka lagi tunggu kepulanganmu di markas pusat. Sampai sekarang aku masih nggak bisa percaya akhirnya aku bisa nemuin kamu. Sekarang aku masih belum mau pulang. Julius langsung memotong pembicaraan kapten tanpa menunggunya selesai bicara. Julius memiliki kebiasaan memasukkan tangannya ke dalam saku, dan di dalamnya dia meraba sebuah kartu bank. Kartu itu adalah kartu yang Julius ingin serahkan kepada Harmoni di hotel. Seluruh anggota tim terkejut mendengarnya dan serempak menoleh ke Julius. Kenapa? Semua orang sudah nunggu-nunggu kamu pulang. Iya, ayo kita pulang sama-sama. Negara Z masih butuh kamu, dan masih banyak anggota yang butuh kamu sebagai panutan mereka.
aku mohon pulanglah bareng kami. Kalau memang sudah waktunya untuk pulang, aku pasti pulang. Sekarang tolong antar aku ke rumahnya keluarga Sander. Tapi, Kapten hendak mengatakan sesuatu, tapi dia menarik kembali kata-katanya saat melihat tatapan Julius kepadanya. Lantas 18 mobil off-road yang super mahal dan super langka diikuti oleh beberapa Rolls-Royce di belakang berangkat menuju ke lokasi tempat kediaman keluarga Sander berada. Di saat itu pula keluarga Sander sedang mengadakan pesta makan-makan di rumah. Mereka mengundang Ricky Bong ke rumah karena kondisi perusahaan mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Ricky Bong adalah seorang pria mapan yang sudah berusia 30 tahun lebih. Dia bekerja di instansi pemerintah dan memiliki pangkat yang tinggi. Ricky, kamu masih muda tapi sudah sukses, ya? Ricky, aku dengar kamu baru ganti mobil baru yang harganya sampai miliaran ya? Aduh, senang banget deh kalau bisa punya menantu sehebat kamu. Kala itu Ricky berada di kursi tengah dan mendapat pujian dari seluruh anggota keluarga Sander. Mana ada, suaminya Harmony juga nggak kalah hebat kok bisa nafkahin keluarga, ujar Ricky merendah diri. Apanya yang hebat? Mana ada Julius menafkahi keluarga Sander? Setiap hari kerjanya hanya mengerjakan pekerjaan rumah dan hanya bisa mengandalkan orang lain untuk hidup. Aduh, kalau ngomongin orang nggak guna itu aku jadi kesal, deh. Apa bagusnya sih dia? Kerjaannya cuma malas-malasan doang. Aku nggak ngerti deh kenapa waktu itu kakek kenapa mau jodohin Harmony sama dia. Mungkin sudah tua jadi pikun kali, ya? Tapi untung saja selama 3 tahun ini Harmony belum pernah tidur sekamar sama dia. Haish, seumur hidup aku cuma berharap Harmony bisa menikah sama cowok kayak kamu. Petik 2. Ibunya Harmony, Letty, tak henti-hentinya menjelek-jelekkan Julius dan memuji Ricky. Sebagai mertua, dia bukan hanya menghina menantunya sendiri di depan orang lain, tapi bahkan mengatakan bahwa Julius tidak berguna serta memberi kode kepada Ricky untuk mendekati Harmony. Ini adalah penghinaan yang amat sangat besar bagi harga diri Julius. Tante, aku juga nggak sehebat itu, kok. Aku cuma beli mobil yang harganya miliaran doang. Oh iya, ngomong-ngomong suaminya Harmony sehari-hari bawa mobil apa? Seketika seorang wanita yang duduk di samping Letty pun langsung angkat bicara. Si sampah itu beli mobil? Sepeda listrik saja beli bekas. Dia kerja seumur hidup juga nggak bakal sanggup beli 1 ban mobil. Letty tampak tidak senang mendengar sindiran dari saudaranya sendiri. Namun ketika dia hendak mengatakan sesuatu untuk membela diri, tiba-tiba dia melihat sebuah pemandangan yang amat mengejutkan di luar. Brak! Letty mendadak bangkit dari kursinya dan memandang keluar rumahnya. Dia melihat ada begitu banyak mobil di depan rumahnya, atau lebih tepatnya mobil-mobil super mahal dan super mewah seharga miliaran yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Kalian semua cepat lihat di sana. Itu, buset, Rolls-Royce. Banyak banget. 18 mobil yang ada di depannya itu mobil apa? Kok kelihatannya lebih mewah dari Rolls-Royce? Tapi kenapa rasanya mereka kayak mengarah kemari, ya? Sahut Letty sembari menunjuk ke jalan di depan rumahnya. Di sana sebaris mobil mewah sedang mengarah ke rumah keluarga Sander. Para saudara Letty pun lantas menoleh ke arah Letty menunjuk. Gila, mobilnya keren banget. Cepat, kita lihat keluar. Iya.
Kayaknya mereka beneran ke arah sini. Ricky juga pergi ke pintu masuk dan melihat barisan mobil Jeep Hawk Rider tersebut berbaris rapi di bawah pantulan cahaya matahari. Di belakangnya turut disertai beberapa mobil Rolls-Royce. Itu ada 1, 2, 3, ada 18 mobil, gila banyak banget. Itu kayaknya pelat nomor kota kah? Ya Tuhan. Oh my god, kalian cepat lihat plat mobilnya. 0000. Semua mobil pelatnya 0000, gila. Kayaknya mereka memang jalan kemari. Tapi kita kan nggak kenal orang dari kota kah? Kenapa mereka malah ramai-ramai ke rumah kita? Memangnya mereka mau cari siapa? Tentunya keluarga kecil macam mereka tidak ada kenalan dengan orang besar. Tapi mobil-mobil itu benar-benar mengarah ke mereka. Tapi siapa orang yang berada di dalam mobil tersebut? Ricky pun belum pernah dalam seumur hidupnya melihat pemandangan yang begitu megah. Bayangkan saja, 18 mobil Jeep Hawk Rider Limited Edition super-duper mahal dan super-duper langka yang sama persis berjejer membentuk barisan. Dan semua pelat mobilnya juga bertuliskan 0000. Menjadi sebuah pertanyaan orang sepenting apakah yang berada di dalam mobil tersebut? Ricky, mereka kemari mau cari kamu, ya? Tanya Letty. Mencari Ricky? Mustahil. Mana mungkin dia kenal dengan orang sehebat itu? Meskipun dalam hati dia berpikir begitu, tapi Ricky masih berani sesumbar. Aku punya sih teman yang bawa Jeep Hawk Rider, tapi aku nggak tahu yang di dalam itu temanku atau bukan. Seketika itu semuanya langsung menoleh ke Ricky. Wah, jauh banget ya bedanya Ricky sama Julius. Kok bisa ya beda jauh begitu? Bingung aku. Kapan ya suaminya Harmony bisa bawa mobil semahal itu? Aku juga mau, ujar adik iparnya Letty. Puff. Tiba-tiba wanita yang berada di samping Letty, yang tidak lain adalah tantenya Harmony berkata, bawa mobil semahal itu? Kalian bisanya cuma berhayal. Orang nggak guna kayak Julius beli mobil box rongsokan saja nggak sanggup. Mana pantas dia bawa mobil mahal begitu? Meskipun Letty sangat memandang rendah Julius, namun kata-kata yang terucap dari mulut saudara-saudaranya tetap saja membuat Letty tidak senang. Bagaimanapun juga Julius tetap menantunya. Putri yang selalu Letty bangga-banggakan bisa-bisanya menikah dengan sampah tak berguna yang bahkan mobil saja tidak sanggup dia beli. Brum brum brum. Mereka datang. 18 mobil Jeep Hawk Rider yang harganya selangit bahkan lebih mahal daripada rumah itu secara serentak berhenti tepat di depan mereka. Datang, mereka beneran datang kemari. Cepat, Ricky, ayo turun sambut mereka. Anggota keluarga Sander berbondong-bondong menyambut dengan gelagatnya seolah akan bertemu dengan seorang raja. Klek, tiba-tiba pintu mobil berwarna hitam terbuka. Bersambung. Menantu penguasa. Episode 7 Siapa sebenarnya Julius? Terbuka. Mana pernah anggota keluarga Sander menyaksikan adegan yang begitu heboh. Seluruh anggota keluarga Sander satu persatu dengan perlahan dan sangat hati-hati mendekat ke mobil tersebut dan menatap lekat-lekat pintu mobil tersebut. Tak. Satu orang. Dua orang. Dari mobil Jeep Hawk Rider tersebut turun 17 orang pria lainnya dengan seragam tentara dan sepatu boots panjang beserta kapten mereka. Ricky memerhatikan dengan saksama pakaian yang mereka kenakan. Dia merasa sangat familiar dengan logo yang terdapat di baju seakan dia pernah melihatnya tahun lalu. Ricky,
siapa teman kamu itu? Kok bisa sampai seramai ini? Meskipun Ricky tidak tahu siapa orang yang ada di hadapannya itu, tapi dalam hati dia sendiri tahu tidak mungkin dia kenal dengan orang sehebat itu. Halo? Aku Ricky dari kota T, sapa Ricky dengan penuh waspada sembari berjalan mendekat. Namun mereka tak memedulikan Ricky dan langsung berdiri tegak membentuk dua barisan di depan pintu. Segera 17 orang itu membentuk dua barisan di kiri dan kanan, dengan dada yang tegap membusung dan kepala yang tegak. Rumah keluarga Sander sudah sampai. Suara mereka begitu menggelegar hingga dapat terdengar sampai beberapa meter keluar. Letty dan yang saudara-saudaranya menarik napas dalam-dalam saking terkejutnya melihat apa yang ada di hadapan mereka. Letty dan yang lain terus menatap ke dalam mobil seperti anak kampung norak yang baru pertama kali melihat mobil super-duper mewah karena penasaran dengan siapa yang ada di dalam. Kok rasanya mereka lebih keren ya daripada pengawal yang kayak di film-film. Bahkan anak buahnya saja sangar begitu, pasti orang yang ada di dalam mobil lebih hebat lagi. Aduh, jadi semakin penasaran deh, nggak sabar mau ketemu. Coba kalau Harmoni bisa menikah sama orang kayak begini, aduh senangnya aku. Sembari berkata, Letty teringat akan Julius yang tidak berguna itu. Jangankan punya banyak belasan anak buah, Julius bisa menjadi anak buah orang lain saja sudah bagus. Akan tetapi ketika Letty sedang terbayang soal menantunya yang tidak berguna dan tidak bisa apa-apa itu, seketika terdengar suara langkah kaki yang datang dari hadapan dia. Sudah turun tuh, sudah turun tuh. Kia, Ricky, teman kamu turun. Mereka semua mulai membayangkan seperti apa rupa orang yang berada di dalam mobil tersebut. Dek, tiba-tiba jantung Letty berdegup sangat kencang. Anggota keluarga Sander yang lainnya termasuk saudara Letty yang tadi pun tercengang dengan mata melongo dan mulut terbuka lebar. Perlahan-lahan dimulai dari kakinya yang panjang, kemudian tubuhnya, lalu perlahan lehernya. Dan yang terakhir adalah wajahnya, yang sangat-sangat tidak asing lagi bagi mereka semua. Orang yang turun dari mobil itu mengenakan celana rombeng yang bahkan warnanya sudah mulai memudar. Dan bajunya juga dibeli di pinggir jalan dengan harga yang paling tidak lebih dari beberapa puluh ribu. Dia adalah Julius. Semua orang tercengang ketika mereka melihat yang turun itu adalah Julius. Letty pun terbelalak melihat Julius dengan tatapan tak percaya. Aku nggak salah lihat, kan? Dia Julius. Wade benci dengan cara anggota keluarga Sander yang begitu kaget menatap Julius, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Namun Julius sudah terbiasa dengan perlakuan mereka dan langsung menghentikan Wade. Cukup. Sudah sampai, kalian pulanglah. Berhubung Julius sendiri juga tidak ingin mempermasalahkannya lagi, Wade pun tidak banyak bicara dan berkata, baik kalau begitu, kami pergi dulu. Kami tunggu kepulangan kamu. Hormat. Wade dan yang lain memberi hormat kepada Julius, lalu kembali menaiki mobil Jeep Hawk Rider mereka yang super-duper mahal dan mewah itu lalu pergi. Seketika suasana di rumah keluarga Sander menjadi begitu hening, mereka sekeluarga masih saja tercengang melihat mobil-mobil yang tadi pergi menjauh. Julius, kakakmu, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa naik mobil Hawk Rider? Mobil itu punya kamu. Yang tadi itu Jeep Hawk Rider. Loh, itu mobil limited edition super mahal super mewah yang harga satu mobilnya saja bisa beli 4 rumah. Letty dan saudara-saudarinya menatap Julius curiga.
Meskipun mereka melihat dengan mata kepala sendiri Julius begitu dihormati oleh anggotanya, tapi mereka masih bersikeras menganggap bahwa Julius adalah orang yang tidak berguna. Dia tidak mungkin bisa mengemudikan mobil semahal itu, dan dia tidak mungkin bisa kenal dengan orang-orang hebat seperti mereka. Bukan, mobilnya mereka punya. Mereka cuma ngantar aku, jawab Julius. Ngantar kamu, ujar Letty kecewa. Kalau begitu kamu gimana bisa kenal sama orang-orang kaya kayak mereka? Dulunya aku teman seperjuangan di perang dulu. Kebetulan tadi ketemu di hotel. Jadi sekalian aku diantar pulang. Mobilnya bukan punyaku, mereka juga bukan saudara. Kalian pasti kecewa, ya? Tentu saja kecewa. Bukan hanya itu, tapi juga benci. Sudah kubilangkan, kamu nggak guna begini mana mungkin bisa bawa mobil bagus. Sampah mah tetap sampah. Teman kamu saja sudah punya mobil mahal dan banyak anak buah. Coba lihat kamu, mobil saja nggak punya. Mending mati saja sana sekalian. Bisanya cuma nyusahin Harmoni doang. Kata-kata tadi memang sangat menyakitkan. Semua orang mengatai Julius orang yang tidak berguna dan hanya bikin malu keluarga Sander. Ngapain kamu diam saja? Cepat rapiin meja cuci piring sana. Dulu ketika Julius mendengar ocehan dari Letty, Julius masih bisa menahan diri karena mengira apa yang dia lakukan masih belum cukup. Julius mengira Harmoni bisa melihat usaha yang dia keluarkan. Tapi sekarang, Julius sudah mengerti. Berusaha sekeras apapun tidak ada gunanya jika dihadapkan dengan kekuasaan dan uang. Maka itulah dia tidak mau lagi menuruti Letty. Aku heran kenapa Harmoni bisa menikah sama orang gak berguna kayak kamu. Lihat tuh Ricky, gajinya gede, bisa beli mobil baru, kerjanya juga di pemerintahan. Katanya dia juga punya teman di kota K. Siapa namanya? Ricky pun dengan bangganya berkata, dia kapten tim khusus HX007 dari kota K. Julius, kamu tahu dong apa itu HX007? 3 tahun lalu aku berjuang sama dia. Tahun lalu juga aku baru ketemuan. Tim khusus HX007? Yang mengantar Julius barusan bukannya tim khusus HX007? Kalau memang Ricky kenal dengan kaptennya, lantas mengapa bawahannya tidak mengenali Ricky? Jelas sekali Ricky ini hanya membual. Jangankan kenal, bisa bertemu sekali saja sudah beruntung. Ricky, kamu yakin kenal sama kapten? Ledek Julius. Belum sempat Ricky menjawab, Letty sudah memotong pembicaraan. Kok kamu ngomong begitu sama dia? Kalau Ricky nggak kenal, memangnya kamu sendiri kenal? Cepat cuci piring sana, jangan ganggu tamu. Dasar sampah. Julius hanya bisa menggelengkan kepalanya karena merasa begitu kecewa. Dia menertawakan dirinya yang begitu bodoh. Menertawakan dirinya mengapa waktu itu ingin membuat mereka terharu. Aku sampah. Kamu pikir aku benar-benar nggak punya apa-apa? Kamu pikir bahkan mobil saja aku nggak bisa beli? Mulai hari ini, asal aku mau, semua yang ada di dunia ini bisa jadi punyaku. Bersambung.